Assalamualaikum para sahabat. Video ini terinspirasi dari buku almarhum Pak Umay. Menikahlah jangan seperti Rasulullah, tapi menikahlah seperti ajaran Rasulullah. Rasulullah adalah utusan Allah, perantara manusia dengan Allah. Beliau manusia terpilih dan istimewa, pembawa ajaran ilahi. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa yang diidentikan pada diri Rasulullah SAW, ucapan, praktek, ataupun penegasan beliau yang kemudian direkam oleh para sahabat saat itu. Dapat diklasifikasikan menjadi 4. 1. Sunnah umum yang berlaku untuk beliau dan juga untuk umatnya. Terkait kewajiban pokok agama seperti ritual ibadah mahdoh dan etika moral universal, dan perintah mengikuti cara yang beliau ajarkan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. 2. Sunnah basyariah, sunnah manusiawi secara fisik biologis, kebutuhan dasar manusia dan psikologis. Beliau perlu makanan dan berpakaian sesuai tradisi Arab dengan batas syariat. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 7 dan 20. Pelajaran bagi kita. Pada sunnah ini kita sebatas anjuran meniru. Dengan niat tulus kita akan dapat pahala. 3. Sunnah tabi'iyah, sunnah alamiah, yakni tempat tinggal, ciri fisik, jenis pakaian, tradisi, bahasa, jenis makanan, dan budaya Arab Quraisy. Fisik beliau sesuai dengan fisik orang Arab. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. Dalam sunnah jenis ini bukan berarti tidak mengikuti sunnahnya jika kita berbeda secara fisik dengan beliau. 4. Sunnah yang khusus bagi beliau. Khusus bagi beliau fasilitas dan keistimewaan bagi beliau. Pertama, sholat tahajud. Kewajiban tambahan bagi beliau, tapi tidak untuk umatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kedua, Allah dan malaikat bersolawat pada beliau, tapi tidak pada orang lain. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56-57. Secara sosial, beliau diberi otoritas menjalankan 5 peran dan fungsi pembawa risalah Allah. Sebagai syahid, mubasyir, nazir, da'iyan, sirajan, muniron. Sebagai saksi, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan. Penyeru pada agama Allah dan cahaya yang menerangi. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-48. Keempat, secara spiritual dan psikologis, beliau satu-satunya orang yang tidak pernah merasa berat menjalankan kewajiban. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Kelima, beliau orang yang paling yakin dan paling takut hanya kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Keenam, pernikahan beliau secara hukum berbeda dengan umatnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 50. Di antara kekhususan dalam nikah Rasulullah antara lain: A. Nabi boleh menawarkan kepada istri-istri beliau untuk memilih. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 28-29. B. Istri Nabi jika berbuat keji, dosanya 2 kali lipat. Jika berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 30-31. Sesudah beristri 9, beliau dilarang menikah lagi dan dilarang untuk menggantinya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 52. Nabi dinikahkan langsung oleh Allah tanpa proses akad ataupun tanpa wali. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Istri-istri beliau langsung jadi Ummu al-Mu'minun, ibu dari orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. F. Janda beliau tidak boleh menikah lagi. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Ketujuh, kekhususan lain yang hanya berlaku untuk beliau, etika umatnya terhadap beliau. Tidak boleh bersuara keras pada beliau melebihi suara Nabi. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 2.
rendahkan suara ketika berbicara dengan Nabi, dan itu dijadikan sebagai tanda ketakwaan. Surat Al-Hujurat ayat 3. Tidak perlu memanggil beliau dari balik tabir, jika perlu bersabar menunggu beliau keluar. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 4-5. Larang memasuki rumah beliau tanpa izin. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Undang makan oleh Nabi sesudah selesai, tidak boleh berbincang-bincang, tapi harus segera bubar. Al-Ahzab ayat 53. Jika minta sesuatu keperluan, minta dari balik tabir. Al-Quran Al-Ahzab ayat 53. Pernikahan Rasulullah SAW. Jika dipahami sepintas, informasi pernikahan beliau menyebabkan para orientalis memberikan tuduhan keji pada beliau. Namun, jika dipahami dalam konteks sejarah secara objektif, kita akan punya kesan kagum atas kebesaran dan visi hidup beliau. Beliau memberikan petunjuk pada umatnya mengenai tata cara menikah, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan untuk ibadah, mendapatkan keturunan, harta, kehormatan, kebutuhan biologis secara baik dan halal. Pernikahan beliau berbeda, spesial, khusus, dan tidak sama dengan umatnya. Kepentingan dakwah dan misi risalah yang beliau bawa jadi motif pernikahan beliau. Pernikahan Rasulullah bagian dari khususiyah Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai Rasul atau utusan Allah. Selain bentuk ibadah dan atas perintah Allah, mengandung strategi dakwah. Sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan materi yang dibutuhkan ketika memulai dakwah, Allah menetapkan skenario orang yang paling pantas dan layak mendampingi beliau memulai dakwah adalah Khadijah. 2. Strategi menguatkan dukungan para sahabat setia yang menjadi pendukung utama dakwah beliau ketika menikahi Aisyah dan Habsyah. 3. Strategi untuk menyatukan kabilah suku-suku Quraisy karena posisi beliau yang mengharuskannya sebagai pemersatu. Untuk memuluskan dakwah agar mudah diterima oleh satu kelompok, beliau menikahi Juwairiyah putri Haris dan Safiyah putri Al-Uhi. 5. Untuk menyantuni para janda, para sahabat yang gugur menjadi syahid dalam perang melawan musuh. Untuk menyebarkan dakwah dengan para istri sebagai juru bicara dalam masalah yang bersifat pribadi yang tak mungkin disampaikan secara vulgar. Karena dakwah Rasulullah bersifat universal, penutup para nabi membawa risalah untuk semua orang, maka diperlukan juru bicara sebanyak mungkin. Inilah fungsi keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Bagaimana pernikahan untuk umat Rasulullah? Silahkan disimak video naratif Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah, tapi menikahlah seperti ajaran Rasulullah, part 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.